Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Man kana yuridu harthal akhirah nu'tihi lahu wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang saya hormati dan saya muliakan para ustadz, para alim, para ansor dan banasir. Banasir tahu banasir? Banasir itu jamaknya banser. Banasir. Wabil khusus Sahibul Fadilah Ustadz Faik Fi Ma'izzuh, Ketua PAC Kebayoran Lama, saudara atau sahabat Rizki, dan jamaah pengajian rutin malam Rabu Masjid Asyiratus Syafi'iyah yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin para sesepuh, para orang tua ada juga di sini ya. Mamanya Nenek Bintang juga ada ya. Nenek Bintang yang saya muliakan. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul sama-sama di sini dalam suasana yang lain. Dalam suasana yang lain. Jadi memang ada tipe-tipe orang itu yang pinter main di tikungan. Maksudnya pinter main tikungan, gue tahu nih, gue nggak pernah datang, yang penting penutupannya ada. Nah, gue tungguin penutupannya nih, ada yang begitu. Mohon maaf nih, orangnya ada nggak ada orang yang begitu? Kalau ini kan enggak, kalau ini memang hadroh, memang dipanggil ya. Ini ada nih yang begitu nih, gue tahu nih bakal penutupan, gue datangnya penutupannya aja nih, ada yang begitu. Jadi ada juga model-modelnya itu, kalau bocah nih anak kecil misalnya, begitu kita niat Allahu Akbar, di belakang kita tuh dia ikut. Kita baca Fatihah belum selesai waladhdallin dia kabur, lari kemana-mana. Begitu udah at-tahiyyatul dia duduk lagi, di at-tahiyyatul dia duduk lagi, ikut salam. Nah ada juga yang begitu, maksudnya awalnya ikut, kemudian akhirnya juga ikut, tengah-tengahnya kosong. Ada yang begitu. Tapi kebanyakan di sini insya Allah yang ikut full, yaitu mulai dari sejak 8 bulan ya Ustaz tadi ya, kira-kira ya. Kira-kira 8 bulan yang lalu, 7 sampai 8 bulan yang lalu. Seingat saya itu ya sekitar Dzul Hijjah waktu itu mulai sampai sekarang ini ada yang full ikut terus. Terutama lekar, nih lekar pada ikut terus nih. Kagak ada yang absen lekarnya. Iya, kadang ada yang nyiapin lekar absen juga. Siapa namanya? Bintang. Siapa bang? Siapa namanya? Mana ada nggak? Banser. Bang Khalid. Ada itu orangnya. Lekarnya mah nggak pernah absen, tapi yang nyiapinnya kagak ada. Ada yang begitu. Nah, ini alhamdulillah selama 8 bulan ini sudah kita laksanakan pengajian rutin kita Fathul Mu'in. Ngaji itu jangan nunggu hatamnya. Yang penting kita datang, kemudian kita coba pahamin, kita coba tulis, catat. Masalah pahamin susah-susah juga ya udah nanti aja. Nanti aja insya Allah itu nanti Allah berikan yang namanya futuh. Allah berikan yang namanya dibukanya hati, amin. Dibukanya pemahaman sehingga cepat. Bahkan kalau memang Allah sudah janjikan untuk berikan futuh kepada seseorang, maka tanpa harus dia mencatat, tanpa harus dia menghafal, itu begitu gurunya ngomong langsung ingat dia.
Begitu gurunya memberikan keterangan atau penjelasan, itu langsung dia paham. Ini kalau Allah sudah berikan futuh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan futuh itu nantinya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah itu ada 3 macam. Ada yang namanya ibadah jawarih atau jarihiyah, yaitu yang bersifat anggota badan. Ada ibadah yang sifatnya itu lisaniyah, bersifat ucapan lisan. Dan ada yang ibadah sifatnya itu qalbiyah. Jadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama yaitu yang sifatnya jarihiyah atau jawarih, yaitu anggota badan. Dari tiap 3 ini dibagi 2 lagi. Ada ibadah yang sifatnya anggota badan itu yang memang bisa kita ketahui alasannya, dan ada juga yang tidak kita ketahui alasannya. Kenapa Allah suruh begitu kita nggak tahu. Ada juga yang kita ketahui dan kita bisa takul atau bisa tafakur, kita bisa pikirkan, oh maksudnya tuh ini. Dari masing-masing 3 itu, yang jenisnya anggota badan atau bentuknya itu ibadah lisan atau bentuknya ibadah qalb, ibadah hati, itu ada yang modelnya itu bisa diketahui satu, dan ada yang tidak bisa diketahui. Sekarang kita ambil contoh, misalnya begini. Kalau kita misalnya kena najis gitu ya. Kalau kita kena najis, mohon maaf, misalnya teh kucing itu kira-kira begitu kita mau sholat wajib dibersihkan nggak? Wajib. Alasannya selain sah itu apa? Ada yang suka bau tai kucing? Ada nggak? Kira-kira alasannya apa? Karena bau. Selain bau apa? Kotor. Karena kotor. Selain itu jijik. Selain itu bikin orang samping kita itu geli sama kita kalau kita bawa-bawa. Maka najis itu harus dibuang. Diantaranya itu hikmahnya atau alasannya adalah karena diketahui tadi. Ada yang modelnya diketahui, ibadah badan seperti membersihkan najis. Tapi ada juga ibadah badan yang memang nggak kita ketahui itu alasannya kenapa Allah suruh seperti itu. Rakaat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Tahu nggak alasannya kenapa 2 rakaat? Tahu nggak? Sampai sekarang tahu nggak? Kenapa maghrib 3? Tahu nggak alasannya? Nggak ketahuan. Kita sampai sekarang nggak tahu. Itu yang disebut dengan mahdul ibadah. Ya pokoknya kita semata-mata ya hanya ibadah aja. Jadi semata-mata kita hanya nurut sama Allah aja. Itu ada yang seperti itu. Bentuk ibadah badan, ada yang modelnya itu kita nggak perlu berpikir maksudnya apa, ya kita ikutin aja. Seperti misalnya jumlah rakaat sholat. Jumlah rakaat sholat ini kita nggak tahu kenapa alasan seperti itu mahdul ibadah. Itu kita ikuti begitu saja, ya kita terima begitu saja tanpa alasan, dan kita yakin aja disuruh Allah. Jadi kayak model begini. Kalau misalnya anak sini, ya salah satu dari anak yang hadir ini, misalnya saya suruh tolong ke sini depan itu tuh Haji Aum, situ ada ATM gitu ya. Saya suruh ATM. Situ ada ATM, tolong ambilin duit misalnya. Duitnya buat lo. Mau nggak kira-kira? Mau. Kenapa? Karena ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya. Tapi kalau saya suruh sono datang ke Indomaret di Haji Aum situ, datang aja. Emang ada apa? Pokoknya datang aja. Tanpa ada alasan tertentu. Ini yang namanya mahdul ibadah. Justru kadang-kadang ibadah yang kita nggak tahu maksudnya itu apa, ibadah yang kita nggak tahu di balik perintah-perintah itu ada hikmah apa, itu justru di situ kehambaan kita itu diuji oleh Allah. Jadi kita nggak tanya kenapa, kita nggak tanya untuk apa, kita nggak tanya gunanya apa, kita jalanin aja. Ini yang namanya mahdul ibadah. Ini tingkat kehambaan kita, pengabdian kita lebih ikhlas karena Allah. Karena kita nggak ada manfaat, nggak ada mau ambil manfaat atau faedah apa-apa. Bentuk ibadah
Yang badan atau jarihiyah itu ada yang seperti itu. Ada yang diketahui dan ada yang tidak diketahui maksudnya. Ibadah lisan juga seperti itu. Ibadah lisan juga ada dua macam. Yang sifatnya ucapan, itu ada yang bisa kita ketahui maksudnya. Bisa kita ketahui maksudnya. Makna-maknanya kita ketahui. Misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tahu artinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya? Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, yang merawat atau yang menguasai alam semesta. Tahu artinya. Ibadah lisan yang kita ucapkan itu kita tahu, sampai kita hayatin tuh. Subhanallah, apa artinya? Maha suci Allah. Terus kita hayatin, berarti kita kotor banget, berarti kita itu nggak pantas kita itu sombong. Subhanallah itu. Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar. Kita hayatin, berarti kita kecil banget di hadapan Allah. Nah, ini ibadah lisan yang sifatnya diketahui. Tapi ada yang nggak diketahui. Nah, kita disuruh baca aja. Ini yang tingkat ubudiyahnya atau tingkat kehambannya justru lebih baik dibanding yang tahu. Contohnya, ada yang tahu artinya tosimim. Apa artinya? Hamim ain sin qaf, tahu nggak artinya? Kaf ha ya ain shad. Ada yang tahu artinya? Yasin, tahu artinya nggak Yasin? Nggak ada yang tahunya, nggak ada yang tahu artinya itu. Tapi Allah perintahkan itu hanya untuk baca aja. Di balik semua itu justru ada hikmah-hikmah. Di balik semua itu justru ada pemberian-pemberian yang bahkan lebih banyak dibanding yang kita tahu artinya, dibanding yang kita mengerti maknanya. Oleh karenanya tidak heran kalau para aulia, misalnya para sufi, khususnya memang wali-wali yang arif billah yang mengenal Allah, ini biasanya kalau menyusun atau mengarang hizib, walaupun ada yang mengatakan itu misalnya tidak dikarang tapi didiktekan oleh Rasulullah. Contohnya misalnya Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili itu pemilik hizib Nasr, hizib Bahar, paling banyak beliau ini hizibnya. Hizib Bahar itu enggak di karangan beliau, tapi apa? Didikte oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu beliau pengen melewati lautan, kemudian itu ombak gak kunjung reda juga, angin tambah kencang, Rasulullah datang. Dan memang bukan Rasulullah datang dalam arti tadinya tidak ada, karena Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili itu tidak pernah sedikit pun luput atau tidak pernah sedikit pun itu alfa tidak melihat Rasulullah. Setiap hari pasti, setiap waktu pasti bersama Rasulullah. Nah, saat itu Rasulullah datang kemudian mendiktekan hizib yang disebut dengan hizib Bahar. Artinya bahar apa? Laut. Itu buat apa? Buat nundukin lautan. Hizib Bahar. Ya. Nah, itu diantara doa-doa yang disusun. Misalnya di situ di awal hizib, ya, hamim ain sin qaf himayatuna mimman khaf, misalnya seperti itu. Terus misalnya qaf wal qur'anil majid, qaf wal qur'anil majid bi qayatuna, qaf wal qur'anil majid bi qayatuna, hamim ain sin qaf himayatuna. Itu semua arti-artinya kita nggak tahu. Hamim ain sin qaf, kemudian qaf juga kita nggak tahu. Tapi justru di balik itu ada karunia Allah, ada pemberian Allah yang justru lebih besar lagi. Ini ibadah yang jenis kedua, yaitu ibadah lisan, ucapan. Ada yang bisa kita tahu maknanya, ada yang tidak bisa kita ketahui maknanya. Yang berikutnya, jenis ibadah yang berikutnya yaitu ibadah qalbiyah, ibadah yang hati. Ini juga ada yang bisa kita pahami atau bisa kita pikirkan. Contohnya yang bisa kita pikirkan, misalnya Tuhan itu satu atau banyak? Satu atau banyak? Satu. Gimana kita yakin kalau Tuhan itu satu?
Ini bisa difikirkan, ini bisa ditafakkur atau ditaakulkan. Yang namanya Tuhan itu pasti menangan, ya enggak? Pasti menang. Yang namanya Tuhan itu pasti berkuasa. Dan kekuasaannya terbatas apa enggak? Enggak. Kalau Tuhan ada dua, itu berarti dia kekuasaannya terbatas. Kenapa terbatas? Karena dia harus kerjasama. Jadi Tuhan A sama Tuhan B misalnya kerjasama. Kalau udah kerjasama jadinya partner, teman. Kalau udah jadi teman maka di situ ada saling membutuhkan. Kalau sudah saling membutuhkan maka dua-duanya pasti bukan Tuhan. Kenapa? Dia udah kerjasama, dia udah nggak berkuasa lagi, tapi dia sudah menggantungkan kekuasaannya dengan pihak lain atau sudah bekerja sama untuk mengurus alam semesta ini. Maka akal kita tidak akan menerima kalau Tuhan itu lebih dari satu, pasti satu. Seandainya itu Tuhan berdua kerjasama, pasti bukan Tuhan. Pasti dia udah ada kekuasaan yang dibatasi. Sama kayak misalnya sini nih, kasat ada kasat misalnya, kasat sama PAC-nya dan Rizky misalnya. Ini misalnya sama-sama berkuasa. Ya urusan lapangan misalnya kasatnya. Nah, urusan misalnya administrasi segala macam itu PAC-nya. Ini berarti dua-duanya nggak mutlak punya kuasa. Kenapa? Ada bagian-bagiannya. Ini yang disebut dengan kekuasaan yang terbatas. Tapi Tuhan kekuasaannya tidak terbatas. Oleh karenanya Tuhan itu harus satu. Ini contoh ibadah qalbiyah yang bisa diketahui apa yang enggak nih? Yang bisa diketahui atau enggak? Yang bisa diketahui, bisa kita pikirkan. Nah, ada ibadah yang jenisnya qalbiyah yang kita tidak bisa ketahui. Contohnya apa? Yang kita tidak bisa pikirkan. Contohnya misalnya ada sirat. Sirat itu jembatan yang menurut riwayat itu tipisnya seperti rambut di belah 7. Ada di sini kalau nggak salah tadi. Kemudian juga ada yang namanya mizan atau timbangan amal. Ini nggak bisa kita pikirkan. Nah, kita dituntut hanya untuk iman aja. Ibadah qalbiyah atau ibadah yang sifatnya hati itu ada yang bisa kita pikirkan lalu kita sampai pada pemahaman, dan ada yang gak akan bisa kita pikirkan, maka kita cukup iman saja, kita cukup percaya aja, gak usah dipikirkan. Nah, hadirin sekalian jamaah rahimakumullah, termasuk perkara ibadah yang harus diimani aja dan tidak bisa dipikirkan itu adalah Isra Mi'raj. Pernah dengar Isra Mi'raj ya? Tadi syair Melayunya udah dibacakan. Isra Mi'rajnya Rasulullah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah kemudian ke Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Dari Palestina kemudian Nabi Mi'raj. Isra itu perjalanan masih dari bumi ke bumi. Kemudian Mi'raj itu artinya naik dari Masjidil Aqsa. Ya, dari Masjidil Aqsa itu Rasulullah kemudian naik ke langit pertama, langit kedua sampai ke Sidratul Muntaha. Dan sebelum subuh Rasulullah udah sampai dunia lagi. Dan di sana ada peristiwa-peristiwa yang Rasulullah ceritakan. Bagaimana tadi kita lihat orang yang ada perempuan yang zina kemudian disiksa, dia menyiksa dirinya sendiri. Itu memang Rasulullah lihat semua gambaran-gambaran itu. Hanya dalam jangka waktu yang nggak lebih dari 6 jam itu perjalanan selesai dan Rasulullah bisa menceritakan semuanya itu. Memang terjadi khilaful ulama, ada ikhtilaf, ada yang mengatakan jumhur ulama tapi mengatakan bahwa Rasulullah itu Isra dan Mi'raj itu ruhan la jasadan, jadi ruhnya saja. Jasadnya di mana? Jasadnya tetap di Masjidil Haram, tetap di Masjidil Haram. Jadi bukan jasad dan ruhnya. Karena kalau menurut jumhur ulama kalau jasadnya ikut juga nggak mungkin.
Sedemikian cepatnya pasti jasad, yang namanya jasad jasmani itu pasti hancur. Itu kan kenceng. Bayangin aja perjalanan yang seperti itu, cuma nggak lebih dari 6 jam, itu kan kenceng banget. Maka nggak mungkin. Maka di situ perjalanannya adalah ruhnya saja. Nah, dalam Isra Mi'raj ini Rasulullah menerima satu perintah, diantaranya yaitu sholat 5 waktu, yang sampai sekarang kita masih belajar. Kemarin sampai bab sholat ya, belajar tentang bab sholat. Nah, bab sholat ini sangat penting karena amal yang pertama kali ditanyakan itu pasti sholat nanti di sana. Orang kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya benar. Sholatnya bisa benar bagaimana? Sholatnya bisa benar kalau toharohnya atau wudhu semuanya benar. Maka sholat itu adalah kuncinya. Kalau sholat kita benar, maka semuanya benar. Di bulan Rajab inilah, 27 Rajab kemarin, itu Allah memberikan satu semacam tasliyah. Tasliyah itu hiburan. Hadirin sekalian, mungkin kita semua sama-sama tahu bahwa sebelum Isra Mi'raj itu Rasulullah masuk ke satu tahun yang disebut dengan tahun kesedihan. Orang menyebutnya, ahli sejarah menyebutnya amal hazan atau huzn, tahun sedih. Rasulullah ditinggal oleh pamannya Abu Thalib, ditinggal oleh istrinya yaitu Siti Khadijah. Maka Rasulullah dihibur oleh Allah yaitu dengan Isra Mi'raj, sampai kemudian menerima perintah tentang sholat 5 waktu yang sampai sekarang itu kita kerjakan. Nah, selain itu yang Isra Mi'raj yang kemudian itu mewajibkan kepada kita atau sudah mulai mensyaratkan, sudah mulai disyariatkan kewajiban sholat kepada kita, ini adalah bagian dari rahmat Allah, bagian dari kasih sayang Allah. Kenapa bagian dari kasih sayang Allah? Karena sholat kita, puasa kita, bahkan semua ibadah kita itu bukan untuk Allah, bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Allah kasihan sama kita. Coba percaya deh, misalnya anak sini, ya, orang sebanyak ini misalnya, atau se-Jakarta, se-Indonesia misalnya, semuanya itu nggak nyembah Allah. Kira-kira Allah berhenti nggak jadi Tuhan? Berhenti nggak? Nggak. Terus ada PLT-nya gitu, PLT Tuhan? Enggak. Misalnya sedunia ingkar semua, kufur semua misalnya, nggak ada yang nyembah Allah. Kira-kira Allah kemudian berkurang nggak kekuasaannya? Nggak berkurang. Jadi sholat yang Allah wajibkan kepada kita dan segenap ibadah-ibadah lain itu adalah untuk kita juga. Allah kasihan sama kita. Kalau dibiarkan dalam 24 jam misalnya, sehari semalam kita dibiarin misalnya sibuk sama dunia, kita dibiarin sibuk sama keluarga, dibiarkan kita sibuk sama kerjaan, dibiarkan sibuk sama dagangan, dibiarkan sibuk sama organisasi misalnya, kasihan. Kenapa? Kering hidup kita ini. Dan lama kelamaan itu bisa depresi ya, stres. Dan pada titik ini pasti kita membutuhkan satu tempat untuk mengadu. Kita pasti membutuhkan satu tempat untuk melampiaskan atau untuk menguras semua keluh kesah kita. Maka orang-orang mukmin itu oleh Allah dikasih sarananya sehari 5 kali yang namanya sholat, supaya nggak lupa, diingetin terus bahwa hidup ini bukan cuma kerja doang. Hidup ini bukan cuma organisasi aja. Hidup ini bukan cuma keluarga saja. Hidup ini bukan cuma makan aja, tapi ada yang namanya kedekatan dengan pemilik hidup. Siapa pemilik hidup? Allah. Ini bagian dari kasih sayang Allah, bagian dari rahmat Allah. Itu yang pertama, tentang rahmat Allah. Jadi semua Isra Mi'raj yang kemudian mewajibkan kita, diberikan kewajiban kepada kita sholat, ini adalah bagian dari
kasih sayang Allah, bagian dari rahmat Allah kepada kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ini kita udah masuk ke bulan Sya'ban. Sya'ban itu asal katanya adalah dari kata tasya'aba yatasya'abu, yang artinya itu bercabang-cabang. Apa yang bercabang-cabang yang dimaksud di sini? Yang bercabang-cabang yang dimaksud di sini adalah rahmat Allah banyak di bulan ini. Di bulan Sya'ban ini kasih sayang Allah banyak banget. Jadi oleh Allah diamparkan begitu saja, oleh Allah diobral dikasih sayang. Ini mumpung kita dikasih bulan yang namanya bulan Sya'ban ini. Mumpung kita dikasih satu waktu, kita dikasih satu kesempatan di mana rahmat Allah di sini, rahmat Allah lagi diobral nih istilahnya. Lagi diobral. Yang mau mohon ampunan kepada Allah, mohon sekarang bulan Sya'ban ini. Yang mau beramal baik, sekarang bulan Sya'ban ini waktunya. Yang mau membersihkan hati, ya sekarang bulan Sya'ban ini waktunya. Karena di bulan ini nanti semua amal itu diangkat. Di bulan Sya'ban ini semua amal ini akan Allah angkat dan Allah gantikan dengan rahmatnya atau kasih sayangnya. Allah itu punya kasih sayang 100. Ya, 100. Kemudian satu ini udah Allah kasih sampai sekarang. Mulai dari Allah menciptakan alam semesta sampai sekarang Allah kasih. Ya, yang kemudian ada ayah sayang sama anaknya, ibu sayang sama anaknya, kemudian anak sayang sama bapaknya, misalnya kayak gitu. Sampai misalnya seekor induk kuda misalnya, dia hati-hati banget nggak jangan sampai dia nginjek anaknya yang baru lahir atau yang masih kecil. Ini adalah bagian dari kasih sayang Allah yang Allah limpahkan, yang Allah sebar kepada para makhluknya. Termasuk sayangnya guru kepada murid, termasuk sayangnya murid pada guru, sayangnya istri kepada suami. Itu bagian dari satu rahmat Allah yang Allah bagi sekarang. Nah, 99-nya kemana? 99-nya itu nanti Allah bagi di hari akhir. Nanti 99-nya itu Allah akan bagi, 99-nya itu nanti akan Allah berikan di hari akhir nanti. Dan yang akan Allah berikan itu kepada orang-orang yang tentu percaya pada akhirat. Kalau yang nggak percaya, ya nggak akan Allah berikan. Yang kedua, yang ketiga, hadirin sekalian, Allah itu punya sifat Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah punya sifat latif. Latif itu ada sebagian yang maknai kata latif itu, ya Allah itu maha lembut. Latif itu contohnya begini. Kalau misalnya saya ubah, ini handphone ya, ini saya ubah handphone ini, misalnya saya ubah jadi bidadari, kira-kira keren gak tuh? Keren. Kemudian meja nih, meja ini, lekar ini saya ubah, lekar ini toto jadi kambing, keren gak? Keren. Tapi itu nggak latif. Itu nggak latif. Yang seperti itu tidak latif. Jadi kejadian yang sifatnya itu terjadinya itu kasar, tidak lembut, tidak dengan rencana yang benar-benar, itu adalah bukan bagian dari sifat latif. Allah itu punya sifat latif. Anak-anak yang ada sekarang di sini ini mulai dari ya beberapa tahun yang lalu sudah Allah rencanakan. Dia lahir ya di sini Kebayoran, kemudian akan kerja kemudian di luar kota, ketemu sama teman, kemudian temennya ngajak balik lagi,
Kebayoran kenal sama sini, kenal sama Komandan Rizky, kemudian kumpul di sini ngaji sampai sekarang. Nah dari sini terus ada rencana lagi. Setelah ngaji ini, kemudian dia akan kenal, ya dia akan kerja dan kenal beberapa orang penting sampai akhirnya dia jadi presiden misalnya. Salah satu dari yang ada di sini. Ini sifat latif dan itu perlu waktu. Allah latifun bi ibadihi. Allah itu punya sifat yang maha lembut, nggak kasar kayak sulapan tadi, enggak. Jadi kalau kita mohon kepada Allah, mohon rahmat Allah, kasih sayang Allah, itu nggak mungkin kita kayak makan cabai, begitu dimakan langsung pedas, nggak mungkin. Tapi ada yang namanya sifat latif Allah. Kita minta hari ini diiringi dengan usaha kita, minta misalnya kuliah udah lulus, bisnis mulai juga udah mulai ini rame gitu. Tapi kok jodoh belum ada yang mau ya sama gue ya, misalnya kayak gitu. Doa terus dan usahanya jangan berhenti. Ini akan Allah rencanakan. Akan Allah rencanakan dan akan Allah pilihkan yang terbaik buat dia itu yang minta. Yang terbaik buat kita. Sifat latif Allah ini tidak keluar dari sifat Allah wa huwal qawiyul aziz. Bukan Allah nggak mampu bikin sulapan kayak tadi, bukan Allah nggak mampu. Bukan Allah nggak mampu bikin suatu yang menakjubkan, bukan. Allah tetap al-qawiyul aziz. Allah tetap yang maha kuat dan yang maha perkasa itu tetap. Cuma kita itu diajak untuk berpikir dan diajak untuk merenung. Sekarang saya tanya misalnya, sering saya contohkan, kalau yang sulapan-sulapan kayak tadi itu, ya, kalau ternyata kita hanya beriman kepada Allah dengan cara yang tadi, yang main sulap-sulap itu, lekar jadi kambing, handphone jadi apa tadi? Jadi bidadari. Itu kita kayak anak TK. Kayak anak TK yang dihadirkan badut, ya. Kalau ulang tahun, kayak anak TK. Jadi iman kita tuh imannya anak TK. Imannya itu imannya bocah. Nah, imannya umat Nabi Muhammad itu tidak seperti itu. Makanya tidak ada atau sedikit sekali dianggap sebagai mujizat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Justru yang terbesar itu bukan mujizat-mujizat yang sifatnya itu mengagumkan atau yang sifatnya itu bikin kaget orang, keluar dari jarinya air. Bukan itu yang terbesar. Terus membelah apa? Nabi Muhammad membelah apa? Laut ke atas. Membelah apa? Bulan. Itu bukan mujizat terbesar, tapi mujizat terbesar Rasulullah apa? Al-Quran. Mujizat terbesar Rasulullah adalah Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa kita umat Nabi Muhammad ini bukan umat zaman dulu lagi. Yang mohon maaf, yang namanya umat itu kan pasti ada evolusinya. Semakin kesini makin sempurna pemahamannya. Kalau dulu zaman Nabi Isa itu masih ada yang namanya menyembuhkan orang sakit, menghidupkan ya orang mati, kemudian burung Nabi Isa buat. Karena memang kadar keimanan orang-orang itu ya seperti itu waktu itu, harus ditunjukkan yang kayak gitu. Tapi umat kita, umat Nabi Muhammad maksudnya, itu sebenarnya nggak perlu yang seperti itu. Karena udah lebih dewasa dan udah lebih sempurna. Nggak usah nunggu lekar jadi kambing, handphone jadi apa? Bidadari, nggak usah. Lihat aja itu. Kok bisa? Ya kok bisa dari ini, dari ayam kemudian muncul telur. Itu kita renungin aja. Siapa kira-kira yang kasih warna telur itu siapa? Telur bisa luntur nggak warnanya? Bisa nggak? Nggak bisa. Yang warnain itu siapa? Kemudian begitu itu lahir ya, ini siapa yang ngasih kasih sayang yang itu yang namanya apa? Babon ya, ayam ya. Babonnya itu sayang banget sama anaknya. Ya dikasih makan, disuapin. Siapa yang ngasih kasih sayang itu kalau bukan Allah? Ada nggak? Nggak ada. Kita diajak merenungkan seperti itu, merenungkan kejadian-kejadian yang sebenarnya itu di depan mata kita setiap hari ada. Tingkat keimanan yang paling tinggi itu adalah saat kita bisa bertafakur, kita bisa merenungkan kejadian-kejadian yang kita anggap biasa,
kita anggap itu wajar saking seringnya. Kita anggap wajar, tapi kita merenungkan itu semua, lalu muncul keimanan dan bertambah, semakin bertambah. Ini tingkat keimanan yang paling tinggi. Tingkat keimanan yang paling tinggi ketika kita bisa merenungkan hal-hal yang biasa, kok di situ ada rahasia-rahasia Allah, di situ ada kekuasaan-kekuasaan Allah. Yang terakhir, bicara tentang tadi ayam sama telurnya. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih, kata Allah. Dalam Al-Quran itu kalau ada fi'il mudhari, bukan dalam Al-Quran saja tapi dalam bahasa Arab ada, kalau ada kana, kemudian setelah kana itu ada fi'il mudhari, itu adalah faedahnya untuk tikror. Tikror itu berulang-ulang, jadi selalu. Man kana yuridu, siapa yang selalu mengharap atau siapa yang selalu ingin harthal akhirah, yaitu hasil akhirat nanti, nazid lahu fi harthi, kami akan tambahkan nanti di akhirat. Kita yang di dunia ini datang ngaji misalnya, kemudian belajar atau kerja, tapi kita nggak cuma pengen gaji doang, tapi kita pengen dinilai oleh Allah supaya nanti itu jadi ibadah juga, di akhirat ada hasilnya, itu akan Allah tambah nanti di akhirat. Jadi datangnya kita ke kantor misalnya, dagangnya kita ke pasar, atau datangnya kita ke majelis taklim ini, datangnya kita ke kampus, kalau bismillah dari awal kita niat sebagai ibadah, jadi ibadah. Dan itu nanti akan Allah lipat gandakan di mana? Di akhirat. Kenapa Allah lipat gandakan? Karena dia itu memang dari awal sudah dan selalu niat bahwa semua aktivitas saya hadiahkan untuk Allah dan saya tabung untuk akhirat kelak. Yang sekarang pada ngaji, jangan cuma pengen pinter aja. Yang sekarang pengen yang ngaji, jangan cuma pengen jadi ustadz aja atau pengen tahu ilmu agama, tapi niatin untuk akhirat. Nah sekarang percaya nggak akhirat ada? Percaya apa nggak? Yakin? Percaya akhirat ada? Insya Allah apa yang kita lakukan ini, ngajinya kita, kuliahnya kita, kerjanya kita, walaupun kelihatannya itu duniawi, ya kerja ya namanya dagang, dagang cari untung kan, duniawi itu kelihatannya duniawi, tapi kalau kita niatkan akhirat maka dapat akhirat. Kalau kita niatkan untuk nanti di akhirat maka akan dapat akhirat. Dan nanti di situ nazid lahu fi harthih, kata Allah, kami akan tambahkan nanti di akhirat. Nanti itu di akhirat ada seorang atau sekelompok orang yang ketika Allah panggil, ya ada suara yang memanggil dia, kemudian Allah kasih banyak banget pemberian, bagus-bagus semua, dan bingung itu di sana nanti. Ya Allah, ini apa nih? Perasaan saya nggak pernah ibadah segini banyaknya. Paling saya sholat wajib doang. Sholat wajib itu adalah lantaran semua selain sholat, semua aktivitas kamu niatkan untuk ibadah, maka jadinya itu berlipat ganda di sana. Di akhirat Allah lipat gandakan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita percaya bahwa akhirat itu ada. Nah, gimana kalau nggak percaya? Kalau nggak percaya, kata Allah, ya, man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa orang yang hanya mengharapkan dunia saja, maka kami akan kasih. Jadi ada orang misalnya nggak percaya bahwa Allah itu ada, tapi dia kerja rajin, hasil itu kaya, jadi orang kaya. Dia nggak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul, Allah juga nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Dia belajar kuliah, kira-kira pintar apa nggak? Pintar. Nu'tihi minha, Allah kasih itu hasil usahanya pasti. Yang kerja ya jadi kaya juga, ya pokoknya yang pengen ilmu ya dapat ilmu juga. Tapi famalahu fil akhirati min nasib, di akhirat nggak dapat apa-apa.
Kenapa nggak dapat apa-apa? Karena dia nggak percaya bahwa akhirat itu ada. Sekarang gini, tadi ayam sama telur. Kalau ini ada pilihan misalnya, saya suruh milih, sampean cuma boleh milih satu nih, mau telur, kalau telur saya kasih sekarang, apa mau ayam, tapi kalau ayam saya kasih besok, milih mana? Milih telur sekarang, apa milih ayam besok? Telur sekarang. Kalau telur sekarang berarti orang yang nggak percaya akhirat. Kalau telur sekarang, seolah-olah analoginya atau ibarat itu, perumpamaan itu adalah orang-orang yang hanya memilih, gua nggak percaya, belum tentu besok ada ayam gitu, belum tentu besok itu ada ayam, udah sekarang aja dah. Akhirnya dia nggak percaya, udah pokoknya gue yakin telur aja, gue pilih telur aja. Nah, orang yang tidak percaya bahwa akhirat itu ada, maka dia meniatkan seluruh pekerjaannya, seluruh usahanya itu hanya untuk dunia aja. Dia nggak percaya bahwa akhirat itu ada, maka di akhirat nanti nggak akan dapat apa-apa. Di akhirat dia tidak akan memperoleh apapun dari hasil usahanya. Kenapa? Karena dia hanya percaya dunia aja. Kenapa ya? Karena dia cuma percaya bahwa hanya ada telur aja hari ini, besok ayam. Coba kalau dia milih ayam, besok dikasih itu nazid lahu fi harti, itu ayam bisa bertelur, bisa banyak telurnya. Kira-kira seperti itu. Pentingnya niat itu seperti tadi. Orang yang sejak awal dia itu niat, orang yang sejak awal dia itu niat kuliahnya saya, ngajinya saya, belajarnya saya, kerjanya saya, dagangnya saya itu untuk Allah. Jadi saya pengen untung juga di dunia, pengen ilmu juga, tapi saya pengen nanti di akhirat itu dapat ridho Allah. Insya Allah itu nanti dapat ridho Allah di sana. Dan di sana itu akan Allah lipat gandakan. Kenapa? Karena sejak awal niatnya itu sudah dimantepin. Dari awal itu dia sudah dari awal ini dia sudah mentekadkan bahwa semua yang dia lakukan itu hanya untuk Allah. Beda dengan yang tidak percaya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang niatnya kuat, yang semua ibadah kita, semua aktivitas kita yang memang Allah ridho itu kita niatkan untuk Allah, sehingga di dunia kita juga dapat ilmu kalau kita belajar, ya penghasilan kalau kita kerja, untung kalau kita usaha atau dagang. Di akhirat kita juga dapat dari Allah, ridhonya Allah, dan juga dapat rahmatnya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan dari saya juga mohon maaf apabila selama beberapa bulan dalam ta'lim ini ada kata-kata yang kurang berkenan, kemudian juga ada cara-cara ngajar yang memang kurang berkenan. Saya mohon maaf, mohon minta halalnya. Kita mau puasa dan kita persiapkan diri kita untuk menyongsong bulan Ramadan dengan banyak-banyak berselawat di bulan Syawal ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, di bulan Sya'ban, maksudnya di bulan Sya'ban ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.